Halo teman Inkes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Inkes, Infocom Podcast with me Rere again as your host tentunya. Oke, teman Inkes, apa kabar nih teman Inkes? Semoga kalian semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kalian selalu bahagia. Oh ya teman Inkes, saya juga mau menyapa untuk teman-teman Inkes nih yang baru bergabung bersama Inkes. Selamat datang dan salam kenal ya teman Inkes. Nah, buat kalian teman Inkes yang belum gabung dengan Inkes, yuk silakan bergabung dengan Inkes dengan cara like, comment, share, and subscribe YouTube channelnya SMK Infocom Bogor. Oke, teman Inkes, hari ini adalah hari episode kelima penayangan Inkes, dan hari ini adalah special edition loh teman Inkes. Kenapa? Mau tahu kenapa? Karena hari ini saya kedatangan 3 tamu yang sangat luar biasa teman Inkes. Yang tamunya juga ini tuh cukup membuat saya agak nervous nih untuk ngajak ngobrol tamu-tamu saya ini. Oke, teman Inkes penasaran dengan tamu saya hari ini siapa-siapa saja? Oke, kalau penasaran, don't go anywhere, keep stay tuned in Inkes. Because I know and I'm sure all the content on this channel will make your day be spared more. So keep stay tuned in Inkes, Infocom Podcast. You listen, watching, and we talk. Again, teman Inkes with me Rere tentunya. Teman Inkes, langsung aja yuk. Saya mau kenalin teman Inkes dengan tamu saya yang pertama, yaitu Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan SMA dan SMK Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat, yakni Bapak Imade Supriyatna SPD MSI. Gimana teman Inkes? Cukup membuat saya nervous untuk tanya jawab hari ini di podcast Infocom ya. Oke, Bapak Made, Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam. Iya. Ya, terima kasih ya Pak ya. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah sehat. Gimana Pak kegiatan hari ini, aktivitasnya sibuk Pak? Alhamdulillah cukup padat kegiatan. Dan hari ini pun kami sedang mempersiapkan untuk pelaksanaan kegiatan Peparnas di Papua yang ke-16. Oh alah, tetap ya Pak ya sibuk, tapi alhamdulillah loh teman Inkes, Pak Made ini bisa mampir ke Inkes, makanya spesial banget saya bilang special edition nih, karena sesibuk-sibuknya pejabat ini bisa tetap datang ke sini ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Insya Allah untuk warga Inkes ya, saya akan selalu berusaha untuk hadir. Oke. Kita tahu bahwa ini adalah kegiatan yang sangat baik sekali. Kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, khususnya cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 sangat apresiasi sekali, khususnya kepada SMK Infocom. Ya, aduh, udah ini loh diucapkan terima kasih sama Pak Made ya, luar biasa. Ya, teman Inkes, Pak Made ini siapa sih? Kita kenalan dulu ya sebelum kita tanya-tanya nih Pak Made tentang pertemuan tatap muka, tentang KCD, apa sih KCD itu. Nah, kita kenalan dulu nih dengan Pak Made. Pak Made ini profilnya, backgroundnya seperti apa sih? Pak Made boleh kali saya korek-korek sedikit Pak, background Bapak nih, latar belakang Bapak nih gitu sampai akhirnya Bapak menjadi sukses seperti ini. Boleh cerita ya Pak ya, sedikit ya Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih anak-anakku, para pemirsa Inkes yang insya Allah hari ini hadir ya. Saya sangat bangga ya dengan kegiatan ini. Kenapa demikian? Kalau perlu tahu, latar belakang saya ini adalah sebagai guru. Guru ya Pak ya? Wah, ya. Luar biasa saya ya. Guru SMK, kebetulan latar belakang pendidikan saya di SMK 1 Kota Bekasi pada saat itu. Di Bekasi Bapak sekolahnya ya Pak ya? Jadi guru di Kota Bekasi, guru otomotif ya. Guru otomotif. Jadi bagi saya SMK ini tidak asing. Oh iya. Ya, jadi SMK itu kalau orang anekdotnya adalah sekolah masuk kerja. Tapi jadi singkatannya sekarang ini sudah sekolah berubah. masuk kerja, bukan sekolah menengah kejuruan ya Pak ya. Anak-anakku kalau masuk ke SMK berarti anak-anakku sudah disiapkan. Oke. Bekerja di lini industri ataupun berwirausaha.
alhamdulillah takdir Allah menentukan lain. 2018 saya ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menjadi kasih kepengawasan di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2. Iya. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 itu adalah kepanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kita tahu bahwa Provinsi Jawa Barat ini terdiri dari 27 kabupaten kota, cukup luas, Ya. sehingga pelayanan masyarakat kalau hanya untuk nanda tangan ataupun legalisir tidak harus ke Provinsi Jawa Barat. Jadi cukup di masing-masing cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing. Di Jawa Barat ini ada kurang lebih 13 cabang dinas, ya, termasuk di Kota Bogor dan Kota Depok itu adalah cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2. Jadi intinya kami siap membantu masyarakat, kami siap melayani masyarakat, dan kami siap menerima komplain masyarakat berkaitan dengan pendidikan. Oh, seperti itu. Siap ya Pak ya. Alhamdulillah di 2021 tepatnya tanggal 19 Februari, alhamdulillah saya diamanatkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menjadi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2. Ini satu tugas yang sangat berat, amanat yang sangat berat yang harus saya lakukan, yang harus saya laksanakan. Bagaimana pelayanan di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 itu cepat, tepat, pariwisata. Oke, mantap ya Pak ya. Kalau Bapak dulu ngajar dulu kan background Bapak sebagai guru ya Pak ya? Betul. Oke, itu tahun berapa tuh Pak? Pengangkatan di tahun 1995. 95 itu pertama kali Bapak ngajar atau pertama kali diangkat? Pertama kali ngajar. Oh, pertama kali ngajar. Dan saat itu kami tes pegawai negeri. Pada saat itu tes pegawai negerinya itu se-Indonesia. Se-Indonesia, ya. Saya masih ingat waktu itu calon PNS yang ingin menjadi guru SMK itu 2.200. 2.200 banyak ya Pak ya? Yang diterima hanya 3 orang. Oh, 3. Bapak salah satunya. Dan alhamdulillah. Luar biasa. Itu saya termasuk peringkat yang pertama. Wah, tepuk tangan buat Pak Made ya. Nah, luar biasa ya Pak ya. Berkah mana tidak lepas dari kedua orang tua. Iya betul ya Pak ya. Orang tua iya, pada saat itu mendoakan ya agar anaknya ingin cita-citanya terwujud menjadi seorang guru. Iya. Dan pada saat itu ketika saya jadi seorang guru, saya tidak terpikirkan ya saya bisa keliling Eropa. Wah, saya bisa ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, ke Madinah. Karena pada saat itu saya berpikirnya saya jadi guru, tugas guru mengajar. Ternyata tidak. Jadi anak-anakku yang hari ini hadir di televisi Ncast ini, ya di SMK Infokom khususnya, ketika Anda mempunyai cita-cita, lakukan cita-cita itu, kerjakan cita-cita itu dengan sungguh hati, ya. Dengan ikhlas, insya Allah. Betul. Rezeki akan mengikuti ya Pak ya. Dan yang terakhir, jangan lupa kepada kedua orang tua kita. Iya betul. Dan saya punya prinsip, ya, walaupun 2 jam, saya harus ketemu orang tua saya 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Karena saya masih punya ibu. Ya. Kalau ayah saya sudah tiada, ya, meninggal dunia, ya. Kalau saya ini turunan Bali Sunda. Bali Sunda, ya makanya namanya juga Pak Imade ya, Pak ya, Bali banget ini Pak ya. Alhamdulillah. Iya teman Incast ya itu ya tadi backgroundnya Pak Made cukup memotivasi juga karena tadi Pak Made juga memberikan motivasi kepada teman-teman Incast nih untuk menggapai cita-cita kalian karena Pak Made pun dari backgroundnya seorang guru profesi yang mulia ya Pak ya. Tidak bisa disepelekan juga tapi alhamdulillah mengikuti rezeki dan akhirnya bisa sukses mencapai tingkat di level ini ya Pak ya seperti itu bahkan bisa sampai jalan-jalan ke Eropa kemudian bukan jalan-jalan dinas ya Pak ya dinas sekalian jalan-jalan Pak jadi pada saat itu ya
Saya diberikan satu penghargaan oleh pemerintah. Oh gitu. Ya. Oh, luar biasa. Ketika jadi guru, alhamdulillah saya menjadi guru berprestasi tingkat nasional. Wah, luar Bahkan biasa. ketika jadi kepala sekolah pun saya menjadi kepala sekolah pada saat itu termuda ya. Kalau hari ini rekan-rekan saya sudah pada pensiun ya. Oh gitu. Saya insya Allah pensiunnya itu kurang lebih 6 tahun lagi. Nah menjadi kepala sekolah berprestasi dan pernah menjadi SMK satu Kota Bekasi itu 11 SMK terbaik nasional di Indonesia. Nah luar itu biasa. dari situlah ya saya selalu mendapatkan kesempatan, dan terakhir saya pernah melaksanakan pendidikan di Australia ya, di Adelaide. Luar biasa. Ciut saya Pak. Nah dari situlah saya awalnya ya saya ini seorang guru gitu, Iya. tapi ternyata setelah saya jalani bahwa takdir Allah menentukan lain. Betul. Yang jelas kita lakukan, kalaupun itu sudah pilihan hidup kita sebagai guru ataupun anak-anakku nanti sebagai pekerja, lakukan dengan ikhlas, jalani ya. Betul. Jangan mengeluh ya. Kalau Betul. mengeluh insya Allah ya Allah itulah baru aja dikasih pekerjaan begini sudah mengeluh. Nah, yang penting semangat insya Allah. Baik, betul. Ya, saya juga jadi termotivasi, jadi ingat pesan Bapak nih. Jadi ya ini bukan buat teman Inkes yang pelajar aja, bukan buat siswa aja. Ternyata buat guru-guru juga ini Ya. pesan tersendiri dari Pak Made loh, bahwa tetap jalani profesi Bapak Ibu guru ini dengan ikhlas, dan insya Allah rezeki akan menutur, karir, jenjang karir itu juga akan mengikuti. Yang penting doa dari orang tua penting, tapi usaha juga tidak kalah pentingnya ya Pak ya. Usaha juga harus menyertakan, menyeimbangi teman-teman Inkes semua nih. Oke, terima kasih banyak loh Pak untuk cerita tentang profil background Bapak ya, luar biasa. Nah terus Pak, ini saya mau ngobrol-ngobrol nih tentang KCD dulu nih Pak, Kantor Cabang Dinas Pendidikan ya Pak ya, wilayah 2 Provinsi Jawa Barat ya Pak ya. Nah untuk KCD sendiri Pak, peran KCD dalam pengelolaan dunia pendidikan tingkat menengah ya Pak ya, menengah untuk SMA, SMK dan sekolah luar pendidikan luar sekolah ya Pak ya. Itu gimana sih Pak? Apa sih Pak peran KCD ini sebenarnya Pak? Peran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 ini di awal sudah kami sampaikan tadi, kepanjangan tangan ya Pak ya. keterbatasan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di dalam melayani pendidikan Iya. ini sangat berat. Nah, sehingga di tahun 2018 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 ini terbentuklah. Ya, dari tahun 2018 ya Pak ya. 2018 ada 13 cabang dinas pendidikan Iya. yang ada di Jawa Barat, termasuk cabang dinas pendidikan wilayah 2, di mana cabang dinas pendidikan wilayah 2 ini melayani masyarakat yang ada di Kota Bogor dan Kota Depok. Iya. Di mana SMA, SMK dan SLB itu adalah ranah kami ya, tugas dan tanggung jawab kami. Ya. Kedua, kami pun memantau sampai sejauh mana mutu pelayanan pendidikan yang ada di cabang dinas pendidikan wilayah 2 termasuk di Kota Bogor ini. Lalu yang ketiga, kami pun sebagai cabang dinas pendidikan wilayah 2 menerima ya bahwa pendidikan itu adalah merupakan satu fondasi yang sangat kita perhatikan, sehingga pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui cabang dinasnya bagaimana di samping mutu pendidikan, pelayanan, lalu bagaimana dengan kebutuhan pendidikan tingkat menengah yang notabene SMP yang lulus ini pun harus menjadikan perhatian buat kita. Bahkan di 2022 kami pun dari cabang dinas pendidikan wilayah 2 ini memberikan bantuan hibah baik itu kepada SD, SMP maupun SMA, SMK. Nah, termasuk di satuan pendidikan SMK. Karena kita tahu bahwa maju mundurnya suatu bangsa tergantung daripada generasi penerus bangsanya.
termasuk SMK, bagaimana kita bisa menciptakan, menyiapkan tenaga kerja yang profesional, yang handal dan siap bersaing di dunia kerja. Nah, itu yang peran dari cabang dinas pendidikan wilayah 2. Kita tahu bahwa SMK ini selama ini menjadikan satu pembicaraan, terutama di tingkat nasional, berkaitan dengan data statistik. Katanya mengatakan bahwa SMK itu penyumbang angka pengangguran tertinggi. Nah, Aduh, mari kita dong. jawab ini ya, karena saya pun latar belakang SMK. Kenapa demikian? Karena SMK itu emang melanjutkan ke perguruan tinggi, sedangkan SMK itu untuk bekerja, ya. Kalau SMA bekerja. Melanjutkan. Betul, iya. Sehingga pengangguran itu dikatakan orang yang bekerja. Iya. Ya. Terus kedua, banyak anak-anak kita itu yang usianya belum memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Dinas Tenaga Kerja. Nah, sehingga itulah yang mengatakan data statistik. Tapi kita tidak perlu berkecil hati, ya. Apalagi di Kota Depok, di Kota Bogor ini pendapatan asli daerahnya itu rata-rata dari pariwisata. Ya. Nah, ini peluang emas buat anak-anakku, ya. Ketika anak-anakku ingin berwirausaha, ya. Kuliner Kota Bogor ini sangat diminati oleh orang-orang Jakarta, ya. Mereka sengaja datang ke Kota Bogor itu hanya ingin soto mie misalkan, ya. Betul. Atau pengen roti unyil, lapis Bogor. Itu peluang bisnis, ya. Sehingga saya sering menyampaikan ke kepala-kepala sekolah, coba lakukan strategi pembelajaran pola kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Betul. Oke, itu ya Pak ya salah satu pengelolaan dari peran KCD sendiri ya Pak ya. Oh ya, tadi Bapak bilang KCD di wilayah 2 ini atau dari Jabar itu kan baru terbentuk di 2018 ya Pak ya. Berarti dalam artian kan sebelum itu pengelolaan pendidikan menengah itu masih satu atap dengan pendidikan dasar Pak. Waktu itu di Dinas Kota Bogor ya Pak ya. Iya. Terus akhirnya pengelolaan diambil alih ke Jawa Barat. Seperti itu. Itu kenapa sih Pak gitu? Yaitu amanat undang-undang ya nomor 14 tahun 2015 ya Pak ya, 2015 ya undang-undangnya. Pada saat itu otonomi daerah di mana wewenang pendidikan itu ada di Dinas Kabupaten Kota ya. Seiring dengan waktu pada tahun 2014 tersebut maka diamanatkanlah ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Oh gitu. Dan pada saat itu belum cabang dinas, ya. Oh gitu. Baru balai, ya. Balai itu adalah tugas dan tupoksinya hampir sama dengan cabang dinas. Oh gitu. Nah, pada saat itu kita termasuk balai 1 ya, di mana Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok. 2018 baru dipecah menjadi 13 cabang dinas, dan insya Allah ke depan kita pun akan menambah beberapa cabang dinas pendidikan. Kota Bogor dan Kota Depok pun nanti akan berpisah. Oh, berpisah. Ya. Sekarang Kenapa? masih nyatu ya Pak ya. Karena kita ingin pelayanan masyarakat itu lebih cepat dan lebih tepat, efektif, efisien. Ya, kasihan warga Bogor, warga Depok harus menguruskan surat-surat Cibinong hanya ya, Pak, ya? untuk legalisir saja harus ke Kota Bogor. Ya. Nah, sehingga insya Allah pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mengajukan usulan ke Kementerian Dalam Negeri untuk menambah cabang dinas pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Oh gitu. Jadi tujuannya itu ya Pak ya, salah satunya ya. Oke, baik. Oke Pak. Kemudian nih Pak, berkaitan dengan pembelajaran tatap muka terbatas PTMT ya Pak ya, ini kan sudah mulai ya Pak ya, sudah mulai berjalan ya Pak ya. Nah kemudian untuk kebijakan KCD sendiri Pak dalam pertemuan tatap muka terbatas ini gimana Pak? Apa-apa aja sih biar teman-teman Inkes juga ini lebih aware Pak, lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan KCD ini sudah memperbolehkan loh pertemuan tatap muka, tapi dengan kebijakan-kebijakan tertentu Pak, biar lebih memperhatikan lah Pak gitu. Boleh mungkin Pak sedikit dijelaskan Pak? Ya, pandemi COVID-19 kita tahu
ini kurang lebih hampir 2 tahun sudah kita mengalami ini ya. Seiring dengan waktu, proses kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sebelumnya secara tatap muka, luring, Iya. pada saat itu harus dilaksanakan di rumah saja. Betul. Ya, melalui media-media virtual. Betul. Ya, pada saat itu sangat kaget dunia pendidikan, ya termasuk di cabang dinas pendidikan wilayah. Iya. Pada saat itu pembelajaran hak siswa, hak anak untuk mendapatkan pendidikan harus tetap berjalan. Iya, betul. Ya. Guru-guru, satuan-satuan pendidikan pada saat itu terbatas. Ya. Yang dilakukan pada saat itu menggunakan media sosial yaitu dengan WhatsApp. WhatsApp. Iya. Seiring dengan waktu ternyata WhatsApp ini tidak efektif dan Ya. tidak efisien. Betul. Karena ada beberapa hak siswa yang belum terpenuhi, ya, di mana pembelajaran ini bagaimana antara interaksi siswa dengan guru ini bisa berjalan sesuai dengan pembelajaran yang diharapkan. Alhamdulillah seiring dengan waktu kami dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 melakukan pembenahan, melakukan evaluasi dan melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran bagaimana para pendidik yang ada di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 memberikan pembelajaran berbasis digital. Iya, Ya. betul. Kita tahu bahwa transformasi 4.0 atau 4.0 itu diantaranya adalah kita harus menguasai dunia teknologi IT. Betul. Seiring dengan waktu itu kami pun mengadakan pelatihan-pelatihan bagi sekolah-sekolah, bagi rekan-rekan guru, bagaimana membuat model-model pembelajaran yang menarik, interaktif, baik itu secara video ataupun secara media-media digital lainnya. Betul. Alhamdulillah ya, kegiatan PTM ini hari ini sudah dilaksanakan. Ini adalah rangkaian upaya dari pandemi COVID-19. Iya. Jadi kita di lain pihak kita mengucapkan terima kasih kepada pandemi COVID-19 bahwa kita diajarkan bagaimana kita bisa hidup pola sehat. Betul, Ya, betul. Iya. bagaimana kita bisa hidup pola antri, menjaga jarak, bagaimana juga kita bisa menggunakan teknologi IT. Iya. Kita belajar banyak dari sana. Betul, jadi Ya. pada nggak gaptek ya Pak, termasuk Iya. saya juga jadi bisa ngoprek video Pak. Alhamdulillah. Tadinya juga Gara-gara daring Pak. iya, nah itu diantaranya itu. Nah, kami dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 pun dalam kegiatan pembelajaran tatap muka secara terbatas pun tidak sendiri. Betul. Kami harus kolaborasi dengan pemerintah Kota Bogor. Oke. Iya, karena kebijakan, keputusan satuan pendidikan bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas itu adalah wewenang dari gugus COVID-19 yang ada di Kota Bogor. Oke. Kami kolaborasi ya dengan gugus COVID, dengan Dinas Kesehatan dan cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2. Tadi tamu kita yang pertama dari Puskesmas. Nah, Iya, betul. itu adalah kolaborasi kita ya. Di mana setiap satuan pendidikan yang ada di kecamatan masing-masing harus melakukan MOU dengan Dinas Kesehatan melalui puskesmas tempat. Kami melakukan verifikasi ya ke satuan-satuan pendidikan dan alhamdulillah di tahap pertama kami merekomendasikan 155 SMA, SMK, SLB untuk melaksanakan pembelajaran PTM terbatas di tahap pertama ini. Dan insya Allah nanti di bulan November, di akhir November setelah anak-anakku hari ini sudah melaksanakan kegiatan pekan semesteran, ya, kami akan melakukan evaluasi di masing-masing satuan pendidikan. Dan alhamdulillah kabar gembira hari ini. Apa nih Pak kabarnya? Deg-degan saya nih kalau dengar kabar gembira Pak. Kota Bogor ini masuk ke level 1. Alhamdulillah PPKM artinya level 1 ya Pak.
Evaluasi pun semoga baik, dan di bulan Januari kita berharap pembelajaran kita itu bisa 100%. Amin, amin ya Allah, amin. Tinggal kepada semua pemirsa ya, tetap jalankan protokol kesehatan. Ya, oke. karena kuncinya ada di situ. Masya Allah. Sehingga kalau protokol kesehatan ini diabaikan, maka pandemi COVID ini akan datang kembali. Iya, mudah-mudahan jangan ya Pak, jangan sampai. Pandemi COVID ini menjadi sahabat kita, artinya kita menjaga protokol kesehatan, insya Allah. Insya Allah ya Pak ya. Anak-anakku pasti akan merasa senang kalau pembelajarannya ini nanti kita 100%. Dan saya pun berharap demikian. Karena loss generasi, ya, loss pendidikan yang selama ini berkurang, ya, terutama pembelajaran secara langsung itu terus terang menyenangkan. Betul. Ya, karena banyak interaksi sosial yang kita dapatkan. Iya, betul sekali Pak. Aduh, benar-benar ini kabar baik banget nih teman Inkes ya. Kita sama-sama berdoa bahwa insya Allah Januari mudah-mudahan bisa 100% harapannya ya Pak ya. Oleh karenanya teman-teman Inkes tetap nih jaga protokol kesehatan ya, karena upaya untuk mencapai 100% pertemuan tatap muka ini tidak mudah loh, yang dilalui oleh tim-tim dari KCD, Puskesmas, juga dinas satuan dinas pemerintah juga ya, dinas pendidikan lainnya, itu tidak mudah. Jadi tolong dibantu, tolong didukung dengan cara menjaga protokol kesehatan, jaga diri baik-baik seperti itu. Iya, oke Pak, mudah-mudahan tercapai ya Pak ya untuk insya Allah, 100% ya, pertemuan tatap muka ini. Tinggal kembali kepada anak-anakku di rumah, kembali kepada satuan pendidikan, para bapak ibu guru pun jangan sampai lelah. Betul. Ya, untuk memberikan contoh ya, suri toladan bahwa protokol kesehatan itu bukan hanya slogan, ya, tetapi protokol kesehatan itu adalah bagian yang harus kita lakukan. Itu adalah bagian kegiatan adaptasi kebiasaan baru. Iya. Baik Pak, tapi kalau kemudian nih Pak, amit-amit nih ya Pak ya, amit-amit nih jangan sampai seandainya di dalam satuan pendidikan ini, misalkan di satu sekolah gitu Pak, ada ketika PTMT ini berlangsung Pak, ada yang satu orang lah misalkan ya Pak ya, entah siswa ataupun guru, amit-amit nih Pak, jangan sampai terkonfirmasi positif. Nah, itu kebijakan dari KCD gimana? Apakah seluruh sekolah ini nanti akan diminta untuk isolasi diri dulu atau diberhentikan dulu pertemuan terbatasnya atau gimana Pak? Ketika kita menemukan kasus ya pada satuan pendidikan, maka kita melakukan tracking. Ya. Lalu yang kedua, kita akan melakukan penutupan sementara kurang lebih 3-4 hari. Ya. 3-4 hari. 4 hari setelah itu baru melakukan kegiatan pembelajaran. Yang jelas tracking ini perlu kita ketahui kenapa si X atau anak ini terpapar COVID-19 ataupun guru ini di mana. Iya, ya. Betul. Jangan sampai mungkin kejadiannya di luar, ya, di luar itu di mana, itu fungsinya kita tracking. Iya. Nah, intinya kita akan tutup kegiatan pembelajaran itu kurang lebih 3-4 hari. Oke. Ya. Ini kejadian di beberapa satuan pendidikan, ya, dan kami lakukan itu. Setelah itu kita buka kembali. Oke. Dan kita harap, ya, satuan pendidikan itu harus melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin ya Pak ya, tentunya secara ya. rutin ya. Ketika proses pembelajaran sudah berganti, maka tim dari satuan pendidikan yang menangani COVID ini melakukan penyemprotan. Iya. Baik ya, jadi kebijakannya seperti itu ya Pak ya, apabila ada kasus ya, yang terkonfirmasi tidak memberatkan. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Jadi akan ditutup sementara hanya untuk proses tracking dulu ya Pak ya. Iya. Setelah itu baru akan dibuka kembali. Baik Pak. Nah kemudian Pak, kalau misalkan perihal kebijakan tentang vaksin untuk guru-guru nih Pak, kan kalau guru katanya wajib ya Pak ya sebelum melakukan pengajaran tatap muka nih Pak. Kalau ada guru yang belum vaksin tapi dengan alasan nih Pak, dengan alasan bukan karena medis
Tapi karena saya nggak mau, pokoknya vaksin saya nggak mau, saya nggak percaya dengan vaksin itu, gimana Pak? Ya, ternyata edukasi itu sangat berat, ya. Betul. Meyakinkan seseorang untuk kebaikan itu tidak mudah. Betul sekali Pak, betul. Kita perlu proses, kita perlu kesabaran, ya, dan kita perlu mengingatkan terus-menerus. Nah, ketika permasalahan ini muncul, maka satuan pendidikan, kepala sekolah harus berani mengambil sikap, ya. Karena kita ingin menyelamatkan anak bangsa, ya. Dan kita tidak ingin anak-anak kita itu terpapar oleh orang yang ternyata belum divaksin ujung-ujungnya, ya. Betul. Jadi silahkan nanti satuan pendidikan, kepala sekolah untuk melakukan kebijakan-kebijakan. Kami dari cabang dinas pendidikan wilayah 2 intinya kami tidak akan mengizinkan guru tersebut melakukan pembelajaran tatap muka, ya. Nah, Artinya guru tersebut kalaupun mau melakukan tatap muka, ya, maka dia harus melakukan tes antigen ataupun PCR. Oke. Ya. Kalaupun tidak, ya, kalaupun sekolah karena butuh guru tersebut, maka lakukan pembelajaran secara belajar di rumah, atau PJJ. Baik. Ya, perlu saya sampaikan, baik itu kepada anak-anakku, kepada guru, jangan takut divaksin. Jangan takut Ya. divaksin, betul ya Pak. Karena vaksin ini akan menyelamatkan generasi bangsa. Oke. Karena vaksin ini akan membuat kita sehat. Ya, Sekali lagi jangan takut. Amin. Insya Allah, ya, pemerintah berupaya untuk melakukan ini adalah buat kebaikan bangsa ini. Iya. Ya, jangan sampai generasi muda kita ya tidak divaksin karena banyak kejadian ya rata-rata yang belum divaksin gitu. Iya, betul. Yang terpapar dan ya mohon maaf mungkin ya. Kemarin ketika tinggi-tingginya COVID-19, kalau kita mendengarkan pengumuman di masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kita kan tidak berharap sekali ya. Betul. Nah, ini. Nah, mungkin dengan vaksin insya Allah upaya kita, usaha kita pemerintah untuk mencegah ya agar jangan sampai COVID-19 ini semakin merajalela ya. COVID-19 ini memutuskan mata rantai generasi muda kita. Ya, saya sebagai kepala cabang dinas pendidikan wilayah 2, yuk pada guru-guru, apalagi Bapak Ibu yang saya yakin lah Bapak Ibu itu ini adalah intelektual ya. Bapak Ibu guru ini adalah public figure siswa kita, ayo kita divaksin. Sebagai contoh juga ya contoh, Pak ya, contoh ya, buat kepada anak-anak kita. Iya, oke, teman Inkes nih, teman Inkes yang punya profesi sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, yuk sama-sama kita contohkan kepada anak didik kita untuk vaksin, membantu pencegahan pemaparan COVID-19 ini, salah satunya dengan cara vaksin. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Made bahwa memang sebenarnya dilarang kalau misalkan guru itu belum vaksin, dilarang untuk melakukan pembelajaran tatap muka apabila memang kondisinya itu seharusnya bisa divaksin, tapi dengan alasan tidak mau, hanya dengan tidak mau saja, mohonlah untuk membuka diri, mengikuti instruksi-instruksi yang sudah diarahkan oleh dinas-dinas terkait atau orang-orang terkait ya. Oke, teman Inkes seru ya. Kita akan tanya-tanya lagi Bapak Made, tapi sebelumnya kita lihat dulu untuk commercial break yang satu ini.
Ya, welcome back again with me Rere. Ya, teman Inkes, kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol dengan Pak Made ya. Oke, Pak Made, selama pembelajaran hampir sudah 2 tahun ya Pak ya, 2 tahun kebelakangan ini kan kita melakukan pembelajaran secara daring ya Pak ya. Nah, memang ada plus minusnya ya Pak ya dalam pembelajaran daring. Plusnya itu yang tadi Bapak sudah paparkan juga bahwa jadi tahu tentang protokol kesehatan, bisa menjaga diri lebih ketat lagi gitu ya Pak ya, dan salah satunya juga kita jadi melek dengan teknologi ya Pak ya. Namun ada juga mungkin di sini satu sisi kekurangannya Pak, yaitu dalam penekanan karakter kepada siswa Pak, karena tidak semaksimal ketika kita tatap muka ya Pak ya. Kalau kita tatap muka kan kita biasanya ada waktu untuk apel sama anak, kemudian juga di kelas juga lebih terarah gitu ya Pak ya. Kalau daring kan kita agak kurang bisa melihat anak-anak ya Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri gimana Pak tentang karakter siswa saat ini selama pembelajaran daring berlangsung? Apakah ada penurunan Pak atau gimana Pak menurut pandangan Bapak sendiri Pak? Kita akui ya, pandemi COVID-19 ini diantaranya adalah proses pembelajaran tatap muka tidak langsung ya. Karena bagaimanapun juga peran dan fungsi daripada pendidik atau guru itu tidak bisa digantikan secara virtual. Betul sekali Pak. Jadi ada yang hilang, pembiasaan yang biasa dilakukan oleh satuan pendidikan dengan gurunya. Contoh sederhana adalah ketika anak itu datang ke sekolah pada saat tatap muka sebelum pandemi COVID itu adalah salam dan sapa. Nah, betul Pak. Itu yang sangat sederhana yang biasa dilakukan oleh Bapak Ibu guru di satuan pendidikan dan kepala sekolah, berdiri di depan gerbang sekolah ya. Kita bayangkan jumlah siswa SMK Infokom misalkan ada 500 siswa, maka setiap hari guru yang berada di depan melakukan salam sapa itu 500 ya, betul. Artinya dari situ Bapak Ibu bisa melihat karakter dari 500 peserta didik. Iya. Ya. Contoh yang datang pagi, alhamdulillah, assalamualaikum nak. Iya. Maka anak-anak pun akan menjawab waalaikumsalam. Secara tidak langsung mereka saling menyapa, saling mendoakan ya, bahwa kegiatan itu tidak bisa digantikan. Iya, betul Pak. Kedua, ketika kita melihat anak kita yang sedang sakit, yang terlambat, kenapa nak terlambat? Iya. Otomatis dari situ ada satu bentuk perhatian. Betul. Dari seorang orang tua di sekolah kepada anaknya. Iya. Yang ketiga, nak, kenapa kesiangan? Aduh Pak, karena bangunnya kesiangan, beribu-ribu alasan. Iya. Nah, sudah sholat subuh? Belum Pak. Nah, itu ada satu komunikasi, interaksi. Betul. Sehingga guru yang saat itu sebagai orang tuanya di sekolah, dia akan mengingatkan anaknya. Betul. Itu salah satu pendidikan karakter ya, yang biasa dilakukan di satuan-satuan pendidikan, walaupun kelihatan sederhana, tetapi ini merupakan satu fondasi bagi anak-anak kita. Betul. Nah, dengan pandemi COVID-19 itu hilang semua. Iya. Dengan pandemi COVID-19, bagaimana guru bisa menguasai ruangan virtual? Itu yang tidak mudah dan tidak gampang. Dan itu perlu pun ketika kita menyampaikan apa yang ingin kita lakukan secara seperti tatap muka, itu perlu teknik komunikasi yang baik. Betul. Ya. Karena teknik komunikasi ini adalah bagian yang bisa menjembatani, yang bisa mengkomunikasikan minimal berapa persen sih kita melakukan prosentase ketika tatap muka melakukan tegur dan sapa tadi. Betul. Nah, anak Bapak Ibu yang saya banggakan, terutama para pendidik, walaupun kondisi ini masih ya dan Bapak Ibu masih melaksanakan secara virtual, lakukan pembenahan diri ya.
kami dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 pun membuat kurikulum yang disebut dengan Jabar Masagi. Di mana Jabar Masagi ini adalah proses kegiatan pembelajaran yang diawali dari hati kita, dari tingkah laku kita, dan dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita kerjakan. Nah, Jabar Masagi ini adalah 4 titik di mana kita bisa menanamkan budi pekerti kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu akan melihat, oh ternyata guru-guru kita ini mempunyai akhlak yang mulia. Tidak mudah kita akui ya di tengah pandemi COVID-19 ini ya untuk menanamkan pendidikan karakter atau budi pekerti. Tapi kita berupaya ya melalui satuan-satuan pendidikan dan pendidik-pendidik yang ada di satuan pendidikan untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan yang sudah sering dilakukan oleh Bapak Ibu ketika sebelum pandemi COVID-19. Sapa anak-anak kita walaupun secara virtual ya, tegur anak kita secara virtual ya. Kadang-kadang kan anak kita itu ada, kalau dulu bolos sekolah kita itu pada saat tatap muka keluar ya Bu ya, jalan-jalan. Tapi kalau yang sekarang itu off kamera gitu ya. Nah itu Bapak Ibu, kenapa? Lakukan komunikasi dengan orang tuanya. Bapak Ibu mohon maaf itu Yanto off kamera, apakah betul anaknya itu melakukan pembelajaran? Jadi komunikasi ya, komunikasi dengan orang tua. Lalu lakukan evaluasi ya dengan pihak satuan pendidikan dan orang tua. Sekali lagi, proses pembelajaran tatap muka ini lebih dititik beratkan untuk pendidikan karakter itu lebih banyak di orang tua. Ya. Karena bagaimanapun juga mereka selalu ada di lingkungannya. Tapi kita tidak menutup mata ya. Dan orang tua banyak yang stres betul ya, Pak. Anaknya ya. Ternyata ada hikmahnya Bapak Ibu ya, selama ini kalau terjadi apa-apa selalu menyalahkan guru ya, selalu menyalahkan sekolah, dan sekarang orang tua sudah sadar. Jadi paham ya Pak ya. Jadi guru itu tidak mudah. Betul, gitu. Jadi guru itu harus punya teknik-teknik bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dan bagaimana edukasi pembelajaran ini, transfer knowledge-nya itu bisa sampai ke anak-anak kita. Betul. Lakukan pembelajaran itu secara menyenangkan. Bagaimana menyenangkan gitu intinya. Oke, baik Pak. Oke Pak, baik. Kemudian Pak, kalau misalkan untuk untuk pendidikan karakter yang tadi Bapak sampaikan kan itu kan lebih ditekankan kepada orang tua ya, dan berarti ini kerjasama antara sekolah dan ini harus benar-benar luar biasa ya Pak ya. Nah mudah-mudahan dengan adanya nanti pertemuan tatap muka sudah 100% itu sudah bisa mengurangi beban orang tua juga ya Pak ya. Dan juga orang tua sudah bebas dari stres menggantikan posisi guru di sekolah dalam mengarahkan anak-anaknya gitu ya untuk penguatan karakter, karena kan itu juga memang tugas guru sebagai orang tua di sekolah ya, jadi teralihkan kepada orang tua. Oke, baik Pak Made, terima kasih banyak nih Pak Made. Nggak berasa ya kita tadi udah ngobrol-ngobrol hampir 1 jam nih Pak Made. Alhamdulillah. Ya hampir 1 jam. Kapan-kapan mungkin Pak Made nanti kita mau bahas topik lagi yang lebih menarik lagi ya, lebih panjang lagi. Mungkin nanti Pak Made ada waktu buat datang main ke sini, bisa ya Pak Made ya? Siap, insya Allah kalau kepala sekolahnya ngundang kami. Diundang dong Pak pasti. Saya akan coba bagaimana ke depan itu pola kemitraan yang saya sampaikan tadi. Karena bagaimanapun juga pola kemitraan itu kembali kepada satuan pendidikan. Insya Allah saya akan berbagi pengalaman ya, bagaimana menjadi guru yang baik, guru yang disukai oleh anak-anak kita. Oke. Insya Allah nanti saya pun insya Allah kalau diundang akan hadir Bu. Iya, Pak Made, sebelum kita closing nih, Pak Made ada yang mau disampaikan gak nih Pak Made buat teman-teman Inkes nih, buat semua teman Inkes di Kota Bogor dan luar Kota Bogor mungkin. Baik,
rekan-rekan, anak-anakku, ya pemirsa Inkes, hanya saya ingin menyampaikan 2 buah pantun, ya. Wah, pantun nih Pak Made, juga pantun nih kayaknya nih Pak. Ya, tadi saya sebetulnya dari tadi udah semangat ingin menyampaikan pantun ini ya. Wah, luar biasa. Yang pertama sebelum pantun, sekali lagi lakukan pekerjaan kita, karena pekerjaan itu adalah bagian ibadah yang insya Allah akan menghantarkan kita nanti, pasti setiap orang ingin masuk surga ya. Amin. Lakukan itu. Kedua, hayati syair lagu dari W.R. Supratman, di mana salah satu syairnya adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Boleh Pak, gimana nyanyinya ya, Pak lagunya? Walaupun nanti nyanyi kepanjangan ya. Oh iya Pak ya. Okay. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu yang menjadi seorang pendidik, ya insya Allah Bapak Ibu ketika melakukan ini dengan ikhlas, Bapak Ibu melakukannya dengan sepenuh hati, ya Bapak Ibu pasti banyak yang mendoakan. Betul. Dan terakhir buat Bapak Ibu selalu ikro, baca ya. Kuncinya ada di situ Bapak Ibu ya. Apalagi di tangan Bapak Ibu ini ada handphone ya. Di sini itu banyak ilmu yang Bapak Ibu dapatkan. Handphone ini bukan hanya untuk sekedar buat gaya-gayaan ya Bapak Ibu, tapi ini adalah bagian kehidupan. Bapak Ibu bisa bersahabat dengan handphone, Bapak Ibu bisa belajar literasi digital melalui handphone itu. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku, para pemirsa. Jajanan seblak rasanya pedas. Mantap. Tambahi garam jadi asin. Mantap. Jadilah peserta didik yang cerdas, taati protokol kesehatan dan tuntaskan vaksin. Itu yang ke-1. Yang kedua, luar biasa. Bolak-balik ke pasar Kiara. Oke, mantap. Beli ikan asin dan sayur asem. Mantap. Oke. Peserta didik Jabar juara ya. Amin. Tuntaskan vaksin dan siapkan PTM 2022 100%. Amin. Ya, teman Inkes, kita tepuk tangan ya. Luar biasa, ternyata Pak Made ini punya keahlian yang lain nih, berpantun, cocok jadi guru bahasa Pak. Jadi bukan guru otomotif aja Pak. Iya ya, luar biasa Pak Made. Pak Made ya. Masih banyak banget sebenarnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya masih banyak banget, cuman melihat waktu Bapak juga terbatas ya Pak ya. Saya tidak ingin mengganggu aktivitas Bapak. Namun tetap terima kasih banyak Bapak sudah mampir ke sini. Kapan-kapan main lagi ya Pak ya. Kita ngobrol lagi lebih panjang lagi, lebih detail lagi ya Pak ya. Terima kasih teman Inkes, mudah-mudahan nih apa yang sudah disampaikan oleh Pak Made ini memberikan motivasi, juga menjadikan inspirasi buat teman-teman Inkes semua. Bukan cuma teman Inkes yang pelajar, tapi buat guru-guru juga warga masyarakat umum ya. Nah, teman Inkes, untuk pembicaraan-bincang kita dengan Pak Made hari ini, mungkin kita dengan berat hati harus kita tutup dulu nih, karena saya masih ada tamu lagi, masih ada 2 tamu lagi. Tungguin ya teman Inkes, jangan kemana-mana, kita sambut tamu yang berikutnya. Stay tune in Inkes Infocom Podcast. You listen, watching, and we talk. Assalamualaikum.